Dari zaman sekolah diajarin UUD pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi yang terjadi, cuman rakyat biasa doang yang dihukum, say. Kalau misalkan rakyat yang berseragam, kan cuman minta maaf. Tolol. Kita mah kalau numpang hidup sama saudara aja tuh pasti punya malu kan. Lah ini yang lagi di demo, udah mah numpang hidup dari duit rakyat, jadi benalu, bukannya punya malu, malah belagu. Kontol. Lagian ya, mereka yang berkuasa itu tuh bukannya tone deaf, tapi soul deaf. Udah gak punya jiwa, udah gak ada hati nuraninya sama sekali. Mereka itu bukan manusia, bukan alien, tapi titisan dajal, lu tahu. Lo inget gak Pancasila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf nih, rakyat sebelah mana yang mendapat keadilan? Ada mah hari-hari juga diadilin doang. Itu harusnya diralat ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang berseragam, yang duduk di kursi jabatan. Soalnya kalau misalkan kita rakyat biasa mah gak dapat apa-apa, dapat hikmahnya doang. Boro-boro dapat hikmahnya doang, yang ada juga dapat kenaikan pajak. Hari ini kawan-kawan sipil memperingati kematian Munir. Mungkin lo akan nanya, ngapain sih bang? Masih kita peringatin Munir? Kan udah lama juga. Karena selama dalang Munir belum ditangkap. Selama itu juga, dari bapak lo kuliah, sampai sekarang anaknya kuliah, yang muncul Wiranto lagi. Itu lagi. Lo jangan heran, kalau lo bersuara, lo masih punya ketakutan. Karena mungkin aja lo diracun dan dibunuh oleh negara. Mencari dalang di balik pembunuhan Munir, itu bukan soal Munirnya. Ini soal menyelamatkan masa depan kita semua. Karena kalau sampai kapanpun dalang Munir nggak ditangkap, ini akan jadi normalisasi negara untuk membungkam mereka yang kritis, mereka yang melantangkan kebenaran. Selama dalang Munir belum ditangkap, selama itu juga gue, lo, keluarga lo, teman-teman lo adalah korban berikutnya juga. Munir memang udah nggak ada, tapi semangatnya harus berlipat ganda. Dan kita semua yang harus mewariskan semangatnya Munir. Semangat apa? Semangat membela soal kebenaran. Tadi pagi gue nonton videonya Mbak Aureli sama Mbak Nadira Afifah dari dua cerita dan opini itu. Ada satu hal yang langsung gue highlight, bahwa ternyata sistem kita busuk banget. Saking busuknya siapapun yang masuk ke dalamnya itu pasti rusak dan bobrok gitu. Nah, Mbak Aureli sama Mbak Nadira ini pernah ditawarin masuk ke parlemen, tapi ternyata cara nawarinnya itu udah ngerendahin. Intinya udah tenang aja, nanti semua bisa diurus. Yang penting suara masyarakat, masyarakat kan gampang dibodohi. Dan bener aja, orang yang masuk itu langsung dikasih jabatan tinggi, tunjangan melimpah, fasilitas yang lengkap. Kenapa bisa begitu? Ya karena sistem ini memang sengaja membiarkan orang yang terkenal itu bisa dipilih, bukan orang yang benar-benar kompeten dan mau bertanggung jawab. Oke, sekarang kita lihat sendiri presiden udah ngasih beberapa pernyataan, ada beberapa juga yang udah mundur dari kursi jabatan. Tapi ingat, karena sistemnya busuk dan bobrok, kasus seperti ini bakal bisa terulang lagi. Makanya jangan pernah berhenti buat kritis, jangan pernah berhenti buat skeptis dan krius. Supaya kita tuh nggak dimain-mainin, supaya kita tuh nggak dihianatin lagi, supaya yang terpilih nanti bener-bener orang yang kredibel. Dan gue respect banget sama Mbak Aureli dan Mbak Nadira Afifah karena mereka sadar gitu bahwa kekuasaan itu amanah dan tanggung jawab, bukan cuma sekedar jalan pintas untuk dapetin uang dan fasilitas. Ada integritas yang harus dijaga gitu. Gue ingat Rasulullah SAW tuh pernah nasihatin kita. Beliau bersabda, nanti di akhir zaman akan ada banyak banget fitnah. Terus para sahabat tanya, oke, kalau misalnya kita ada di zaman itu, apa yang harus kita lakuin ya Rasul? Terus Rasul ngasih tahu bahwa orang yang duduk itu lebih baik dibandingkan orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berjalan itu lebih baik dibandingkan orang yang berlari. Apa maksudnya? Para ulama ngasih tahu bahwa ini adalah soal kekuasaan. Semakin besar akses, semakin besar fasilitas, maka semakin cepat juga kita berlari. Maka semakin berat juga fitnahnya. Nah, kalau kamu emang punya kompetensi dan integritas, silahkan ambil amanah itu. Tapi kalau enggak, jangan nekat masuk. Karena apa? Karena kamu pasti akan tenggelam dalam kubangan fitnah. Oke? Jadi intinya jangan pernah salah fokus, karena masalah utamanya itu bukan cuma sama orang atau undang-undangnya, tapi pada sistem yang busuk dan bobrok ini.